Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Selamat malam, shalom sahabat WB dimanapun berada. Kiranya kabar sahabat WB semua dalam keadaan yang selalu sehat, selalu bersemangat, dan selalu sukacita di dalam Tuhan, ya. Dan senang sekali malam hari ini saya Magdalena Krisinda dapat menyapa sahabat WB dimanapun berada. Yang mungkin ada di daerah Yogyakarta seperti saya, mungkin ada di Jakarta, Surabaya. Oh, di Surabaya sama seperti Kak Diana yang malam hari ini akan menemani saya sharing-sharing tentang tema jangan takut penderitaan. Mungkin di antara sahabat WB ada yang dari Bali, Makassar, Papua, pokoknya di mana aja berada deh, mungkin gak hanya di Indonesia. Sahabat WB dari Belanda, dari Malaysia, dari Australia, dari manapun berada. Sekali lagi salam jumpa di Instagram Live malam hari ini. Dan tentu saja saya tidak sendirian sahabat WB, sambil kita menunggu sahabat-sahabat kita yang lain yang mau bergabung. Saya mau ajak untuk kita simak satu lagu yang selalu dan selalu kita dengar saat kita ikut pembinaan wanita bijak. Ya, lagunya berjudul Wanita Berharga. Saya ajak sahabat BB ikut nyanyi ya. Kalau enggak dengerin aja deh, lagunya memberkati banget liriknya. Wow, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi selamat malam sahabat WB, selamat malam, shalom semuanya. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti.
Baiklah, selamat berjumpa kembali di Instagram Live malam hari ini. Dan rasanya udah gak sabar untuk kita segera join bersama dengan sahabat ngobrol saya hari ini. Yang ceritanya ya, kisahnya, pengalaman hidupnya dan perjalanannya merasakan kasih Tuhan benar-benar memberkati sahabat WB. Tapi tunggu dulu ya, saya mau sapa sahabat-sahabat yang sudah join malam hari ini. Baik yang sudah tonton secara live, yang nantinya nonton di Instagram Reel, atau yang nantinya menyaksikan di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Selamat malam, selamat bergabung Kak Melsi Louis, hai. Kak Dinra Gladys, namanya bagus sekali. Kak Wati Pingpi, oke selamat malam Kak Wati. Berikutnya ada Kak Famrici, ini pasti namanya bagus-bagus. Hai Kak Lisa Tawati 53. Berikutnya yang sudah join juga ada Kak Diana Indra 8. Terima kasih ya Kak Diana udah langsung join malam hari ini. Dan tentu saja nggak usah berlama-lama karena saya lihat juga selain Kak Melsi Lis ada Kak Yosefin Laswardi. Selamat malam Kak Yosefin. Iya, oke tunggu dulu. Saya cek Kak Diana Indra. WB Single Katolik Surabaya. Mantap banget kan? Mana nih Kak? Shalom Kak Diana. Shalom buat WB semuanya. Apa kabar Kak? Baik, puji Tuhan. Sehat. Puji Tuhan. Sehat ya? WB juga sama ya? Ya, amin. Semoga semuanya sehat dan bersemangat. By the way, Kak Diana, apa kabar nih teman-teman Single Katolik Surabaya? Ya, puji Tuhan modul 2-nya juga mulai banyak berjalan. Sudah ada beberapa grup dan mereka sekarang sedang pertemuan, bisa online, bisa offline. Kita baru aja meet up. Wah, luar biasa. Aku tuh selalu ngikutin ya story dari teman-teman WB Single Katolik Surabaya. Ya teman-teman WB Single Katolik lah. Mereka tuh selalu ya ada acara meet up gitu ya. Yeah. Kemudian makan bareng gitu. Dan itu menarik sekali loh. Pandemi atau endemi. Ada yang mau merit. Oh ya, puji Tuhan sekali. Apa tuh acaranya? Bridal shower ya? Iya. Wah, mudah-mudahan lancar ya Kak ya semuanya ya. Seru deh kalau kita lihat teman-teman single tuh yang udah menemukan tulang rusuk itu udah berasa happy. Dan apalagi tulang rusuknya tuh seiman, sepadan, seimbang gitu ya. Sama-sama takut dan cinta Tuhan. Oke deh, luar biasa. Baiklah Kak Diana, terima kasih banyak ya sudah mau di-invite untuk live bareng. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, saya juga senang berbagi. Oke. Dan hari ini tuh topik sharing kita ya menarik banget, lain daripada yang lain. Jangan takut penderitaan. Biasanya ini adalah satu hal yang menurut kita, kok gitu sih? Mana ada orang di dunia ini yang nggak mau mana ada orang di dunia ini yang mau menderita? Ada juga yang bisa atau yang banyak terjadi menghindari penderitaan. Menolak. Tapi malam ini menolak. Iya, dan ternyata malam hari ini Kak Diana pilih tema ini. Oke Kak, sebelum kita mulai sharing-sharingnya ya, kita mau doa dulu yuk sebentar ya. Magda yang doa pembukaan, nanti Kak Diana yang doa penutup ya. Oke. Mari Sobat WB kita mau berdoa sebentar ya untuk menyiapkan hati kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini kami bisa bersama-sama dalam Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Berkati setiap sahabat WB yang menyaksikan dimanapun mereka berada, terkhusus juga berkati Kak Diana dan hamba-Mu yang sama-sama akan Tuhan pakai untuk menyampaikan kabar sukacita dan berita gembira untuk sahabat WB. Dari awal hingga selesai Engkau yang menuntun dan memberikan hikmat. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya, puji Tuhan. Kak Diana, sebelum aku nanya ya, apa yang jadi latar belakang kakak memilih topik ini, aku mau minta izin dulu ya, untuk menyapa beberapa sahabat kita yang join malam hari ini.
Ya, oke. Di antaranya ada Kak Fels Utomo, selamat bergabung Kak Fels. Kak Santi Kristanto, Kak Yuli Sari Astuti, terima kasih. Lalu Kak Maria Tobing 17, yang udah kirim shalom dan selamat malam nih, ada Kak Yosefin ya di Malang, atau udah OTW Jakarta nih, mudah-mudahan lancar ya perjalanannya Kak Yosefin bersama keluarga. Kak Lisetiawati di Gombong. Dan semuanya aja yang lagi join malam hari ini, terima kasih sudah bergabung. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Kak Diana, cerita dong cerita. Kenapa sih atau apa latar belakangnya Kakak pilih tema ini? Ya, sebetulnya ini, pengalaman iman sih, ya. Berawal dari pengalaman iman. Maka saya berani mengambil tema ini karena saya mengalami. Nah, mungkin sahabat WB tahu kalau kami di Katolik ketika masa Prapaskah itu kami ada jalan salib. Jadi selama 40 hari masa Prapaskah itu menjadi masa pertobatan. Meski sebetulnya itu bukan cuma pertobatan saat itu aja, tetapi itu menjadi momen yang kita harus berani ambil untuk kita masuk dalam masa pertobatan itu, ya, lebih dalam lagi. Dan di situ kita mengikuti prosesi jalan salib, ya, ibadat jalan salib, di mana itu diadakan setiap hari Jumat. Jadi selama 6 kali Jumat, setiap Jumat kita ikuti ibadat jalan salib, ya, kemudian dilanjutkan misa. Wah, saya sangat senang sekali ketika harus mengikuti jalan salib. Rasanya kalau absen itu rugi. Kalau absen itu rasanya rugi. Ya. Kadang-kadang orang malas untuk datang ke jalan salib, tapi entah kenapa saya sangat suka karena saya merasakan, wow, aku punya me time sama Tuhan. Momen bersama Tuhan, ya. Dan di situ saya merasakan kasih Tuhan itu luar biasa. Nah, terutama di jalan salib itu ada 14 perhentian. Tetapi di masa Prapaskah kemarin ada 4 peristiwa yang sungguh di mana Tuhan mendidik saya, Kak. Ya, pertama perhentian keempat. Perhentian keempat itu apa? Yesus berjumpa dengan ibunya. Kemudian ada perhentian ke-6, ya. Veronica mengusap wajah Yesus. Kemudian ada perhentian ke-8. Nah, perhentian ke-8 ini Yesus menghibur wanita-wanita yang menangisi dirinya, ya, menangisi Yesus. Kemudian perhentian ke-13, di mana jenazah Yesus diturunkan, kemudian ibunya menerima jenazah itu. 4 peristiwa ini selama saya masa jalan salib di masa Prapaskah sungguh-sungguh menginspirasi, ya, tokoh-tokoh wanita yang ada di perhentian 4, 6, 8, dan 13 ini sangat menginspirasi saya untuk saya boleh mengalami pertobatan, ya, saya boleh semakin diteguhkan dalam iman, lalu saya belajar mengkoreksi diri kita masing-masing, saya belajar di mana kelemahan saya yang harus saya perbaiki, ya. Ada banyak peristiwa gitu, Kak, yang saya rasakan dan saya merasakan, wow, Tuhan mendidik aku secara luar biasa. Maka kenapa itu akhirnya menjadi tema saya, jangan takut penderitaan. Karena mungkin pada saat kita berproses itu nggak enak. Makanya tadi Kak Magda bilang kan, kebanyakan lari, menolak, atau jangan, kalau bisa jangan deh gitu ya. Tapi saya saat itu mengambil keputusan, aku akan lakukan, aku akan jalani. Ya. Karena penderitaannya seperti apa saya juga nggak tahu. Bisa jadi kita ketika melihat itu, penderitaan, apakah itu mungkin hanya pikiran kita saja? Ya, mungkin hanya pikiran kita dulu. Padahal penderitaannya seperti apa kita belum tentu tahu. Iya, betul. Pikiran Jadi kalau kita menelisik, ya kalau kita menelisik berarti sebetulnya ini adalah salah satu proses refleksi gitu ya, ketika kita baru-baru ini, bahkan sekarang masih berasa banget,
peringatan Paskah gitu ya, bagaimana Ya, Yesus kemudian bangkit ya setelah melewati proses salib yang benar-benar penderitaan demi penderitaan. Dan menurutku ini bagus banget gitu, maksudnya bagus banget momennya gitu, ketika kita barusan kemarin tuh ya, Magda masih ingat tema Paskah tahun ini ya, KWI dan PGI itu kan memilih tema tidak terpisahkan dari kasih Allah ya, atau tak betul, terpisahkan dari kasih betul. Allahnya. Dan itu benar-benar mau penderitaan kek, mau sakit penyakit kek, mau pandemi kek, mau kondisi yang benar-benar kita di titik nol bahkan minus, gak akan bisa kita terpisah dari kasih Kristus Betul, gitu. Iya, betul. luar biasa nih. Iya, Mm-mm. ya. Maka itu Baik. saya ambil apa ayatnya ya untuk menguatkan tuh dari Yesaya 52 ayat 14. Nah, di situ Yesaya 52 ayat 14. ayat 14 di situ dikatakan kan, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ya, kayaknya buruk banget gitu ya. Banyak orang mungkin lari atau menolak penderitaan karena kalau kita mengalami itu kayaknya kita tuh jelek banget, buruk banget keadaan kita. Kita kadang-kadang melabelin diri kita, wow, aku ini sudah orang yang parah deh gitu ya. Yang kita belum apa-apa sudah menghakimi diri kita sendiri. Atau kita melihat orang lain punya masalah, kita memandang dia kotor itu, aduh masalahmu, kamu udah bikin dosa besar banget, kamu udah parah deh gitu. Ya, kadang-kadang kita melakukan itu. Kita terhadap sesama kita, entah itu kita di dalam pelayanan, ya Kak Magda ya, Eh, kan kadang-kadang dibalut dengan kata-kata yang rohani, ya. Tadi ternyata orang lain tergesek, terluka, ya. Mungkin kita melukai itu tanpa sengaja, tidak ada niat, tetapi ternyata bisa melukai orang lain, ya. Atau kita dilukai, ya, dilukai. Kita merasa tidak melakukan, tapi kita digosip, difitnah, atau apa yang kita kerjakan dalam pelayanan tuh ternyata nggak berkenan di mata orang lain, atau aduh, kurang bagus deh, ya. Jadi kadang-kadang kita tuh merasakan itu, aduh, akhirnya kita melihat itu sebagai sebuah penderitaan. Itu Kak Wagda. Itu kayak kita dihina, dicela gitulah Ya, ya, Kak Diana ya. Kebayang tuh kan nyakitin banget itu. Udah berasa kita udah berkorban gitu ya. Kita sudah betul. do something. Kita sudah istilahnya berkorban di tengah kesibukan, bahkan mungkin keterbatasan kita. Masih dicela, masih dihina, masih Ya, dikasih label yang negatif, dihakimi. Mungkin juga bahkan mungkin kita masih dituntut untuk lebih lagi. Dan itu kan gak nyaman banget. Justru hati kita tuh benar-benar jadi ini ya, kayak diuji gitu ya. Ayo, ini kamu dalam kondisi kayak gini, sikap hatimu gimana nih? Ini masa Paskah loh gitu. Itu masih bersyukur ya Kak Diana kalau kita langsung introspeksi dan refleksi. Cuman ya. kalau habis itu kita udah gak usah refleksi-refleksi, udah deh stop, gak usah pelayanan-pelayanan lagi, apa sih gitu. Iya betul. Dan itu kebanyakan kan kita akan di titik seperti itu. Karena kita merasa, aduh, sudahlah, berhenti saja. Berhenti pelayanan ini, gitu ya. Mungkin dan itu bisa membawa dampak juga kan. Nggak hanya kita di Iya. pelayanan, tapi di keluarga, ya. Kita kan digesek dengan sesama kita tuh nggak cuma di pelayanan loh. Tetapi kita tuh Mhm. digesek juga di dalam keluarga, pekerjaan, ya, pertemanan, ya. Cuman kalau di pelayanan kayaknya sakit hati banget ya. Kalau sudah gitu karena sama-sama tahu kok kan. Mungkin sedih gitu loh. Tapi Benar-benar. itulah, tapi itulah kalau kita mau memahami Yesaya Hmm. 52 ayat 14, itu kita akan bisa merespon dengan cara yang berbeda, Kak. Oke, nah ini nih menarik nih. Jadi tentang Yesaya 52 ayat 14 ini tadi, kemudian kita harus meresponi seperti apa nih Kak? Kalau sesuai dengan kebenaran firman yang tadi Kakak pilih nih untuk Ya, jadi penyemangat dan meneguh, istilahnya encourage ya buat sahabat WB. kita melihat ya peristiwa jalan salib dari perhentian ke 1 sampai ke 14. Adakah peristiwa itu menyenangkan hati Tuhan? Tuhan Yesus enggak ya. Tuhan Yesus sudah mengalami penderitaan dari awal sampai dia disalibkan. Ya. Itu penderitaan yang bertubi-tubi, penderitaan yang hebat. Ya. Yesaya 52 ayat 14 menceritakan bagaimana Yesus sungguh mengalami penderitaan yang hebat
sampai orang pun melihat ya buruk rupanya, sudah deh betul harga Nggak dirinya karu-karuan. dihina, dihina, dicaci maki, dan itu sungguh-sungguh eh, peristiwa yang sebetulnya sangat menyakitkan. Mungkin kita kalau kita saja kesentil omongan dikit kita sudah terluka ya. Belum sampai kayak Tuhan Yesus loh. Dan tidak ada kita yang mengalami sampai seperti Tuhan Yesus alami. Nah, di sini sehingga apa yang saya mau lihat ya Kak Magda ya. Saya melihat di perhentian keempat, keenam, kedelapan, dan ke-13 ini sungguh menginspirasi. Kenapa saya katakan begitu? Kita lihat di peristiwa yang keempat. Apa yang terjadi? Yesus berjumpa dengan ibunya. Ya. Coba kita bayangin, Bunda Maria mengandung Yesus, pada waktu mengandung pun dia sudah dengan iman, bagaimana dia masih single ya, tunangannya Yosef pun awalnya ragu ya, tapi bagaimana Bunda Maria dengan ketegaran imannya, keteguhan imannya, dia menerima semua proses itu, ya, menerima proses itu. Dan saya melihat bagaimana Bunda Maria tidak mampu menggantikan salib yang dipanggul Tuhan Yesus. Bunda Maria hanya bisa berkata, aku akan mendampingi sampai di Golgota. Karena Bunda Maria tahu dia tidak sanggup memanggul itu. Tetapi dia tetap mau mendampingi putranya sampai putranya disalibkan. Bahkan ada momen nanti yang di perhentian ke-13 itu, bagaimana Bunda Maria menerima jenazah Yesus. Wow, itu tidak mudah, sangat tidak mudah ya. Saya melihat figur Bunda Maria yang tegar di dalam iman. Dia sedih, dia kecewa, anaknya dihakimi, anaknya nggak salah tapi dihakimi seperti itu. Mungkin dalam hidup kita mengalami situasi-situasi seperti itu. Tapi kita melihat bagaimana respon Bunda Maria itu bisa membuat kita belajar. Bagaimana kita meresponi sebuah peristiwa yang menghantam hidup kita, ya, sebuah peristiwa yang menyakitkan kita. Ya. Bagaimana kita meresponi? Kita harus belajar. Nah, Kak Magda masih ingat tema Rakernas di 2021 ya? Hati Iya, yang temanya kemurnian hati. hati yang murni di Pure hadapan heart. Tuhan. Ada di Kisah Para Rasul itu ya, bab 24 Betul. ayat 16 itu dikatakan apa itu? Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kita mungkin sedih karena kita dicaci maki oleh orang lain karena pelayanan kita mungkin tidak menyenangkan atau kurang memuaskan ya. Tetapi bagaimana kita berespon? Kita meresponi bahwa pelayanan kita ini kita mau mengalami ujian dari manusia atau dari Tuhan. Ini memurnikan hati kita loh. Kalau kita cuma mau ujian manusia, ya nggak percuma gitu loh. Ya. Tapi kalau kita sia-sia ya kalau kita menyebut pujian dari manusia. Tapi kalau kita sungguh murni melakukan itu karena kita mau mengasihi Allah, itu sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Sehingga kita tuh mau orang mencaci maki kita bisa tersenyum. Kita bisa menerima. Ya. Bahkan kita bisa melihat, oh iya, apa yang aku harus perbaiki? Kita bisa dengan kacamata yang positif melihat, oh oke, aku terima masukan ini, aku akan mungkin ini kurang, saya perbaiki. Itu yang saya lihat, ya. Kemudian kebesaran hati ya Kak ya, dan kemurnian tadi. Kemudian di peristiwa ke-6, ya, Veronica yang mengusap wajahnya Yesus. Saat itu bagaimana Yesus berjalan, jatuh, ya, bawa salib, prajurit-prajurit dengan kejam memperlakukan dia. Tetapi saya melihat Veronica menerobos para serdadu itu. Dia mengusap wajah Yesus supaya Tuhan Yesus bisa berdiri lagi, berjalan lagi. Matanya kan ini tertutup peluh dan darah, kalau kita mau jalan susah. Tapi Veronica berani ambil bagian itu. Saya melihat sikap Veronica, dia berani menerobos.
Ya, artinya Oke. di tengah caci maki itu dia berani mengambil bagian untuk dia bisa menjadi penghibur buat Tuhan Yesus kan. Ada yang bantu Tuhan untuk bisa melihat lagi setelah diusap ya, memberikan semangat, dorongan semangat. Jadi Tuhan Yesus bisa bangkit lagi untuk berjalan lagi. Jadi saya melihat bahwa di dalam pelayanan dengan karakter kita masing-masing, hendaknya kita itu bisa bertoleransi, bisa saling mengasihi satu sama lain ya. Kita di mana teman kita yang kurang, kita menolong. Ya, jangan kita menjadi orang yang justru kita menghakimi, tapi kita menjadi penolong. Kita lakukan fungsi, ya, fungsi penolong nih kalau jadi ingat ya Kak ya, jadi ingat sama rapot BB. Betul ya. Jadi kita tuh bagaimana kita belajar praktek hati penolong ya. Praktek hati penolong itu kan harus hati Ezer, hatinya Allah. Dilakukan setiap hari ya. Apalagi kita wanita tuh sudah Tuhan taruh tuh di hati kita, hati Ezer ya. Nah, kemudian di peristiwa yang ke-8 ya, wanita-wanita Yerusalem menangisi Tuhan Yesus. Nah, itu bisa kita lihat di mana itu ayatnya itu di Lukas 23 ayat 28. Di situ Tuhan Yesus berkata apa? Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Nah, Tuhan Yesus bukan mau menolak kebaikan wanita-wanita Yerusalem yang bersimpati dengan keadaan Tuhan Yesus saat itu. Tetapi Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa sebaiknya kita juga berani mengkoreksi diri kita. Berani kita menengok kelemahan diri kita dan belajar memperbaiki. Bertobat dan belajar memperbaiki. Jadi kita tidak hanya kita melihat keluar, tapi kita harus berani melihat kedalaman diri kita. Mana yang harus kita belajar untuk kita berubah. Ya, kita bertobat. Di sini ada ajakan Tuhan Yesus. Jadi diajak untuk mengalami pertobatan. Nah, kemudian ada peristiwa yang terakhir, ya, yang ke-13. Ini adalah sebuah momen, ya, sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, di mana Maria, Bunda Maria, menerima jenazah Yesus yang diturunkan dari salib. Ya. Kak Magda, seringkali kita melihat penderitaan itu seperti apa sih? Kadang-kadang kita mengukur penderitaan kita yang paling berat. Ya. Atau kadang-kadang kita baru sedikit kita sudah merasa menderita yang luar biasa. Ya. Padahal di luar sana juga banyak orang yang jauh lebih menderita keadaannya dibanding kita. Ya. Sehingga di sini kita diajak bagaimana di dalam sebuah penderitaan kita tetap berani bersyukur. Coba kita bayangin perasaannya Bunda Maria saat menerima jenazah Yesus. Pasti dia sangat-sangat sedih. Sangat sedih, tapi dia harus menerima. Dia harus terima, dia tidak bisa protes. Ya. Nah, itu bisa kita lihat di ayat berapa itu di Lukas. Di Lukas 1. Lukas 1 ayat 38. Ya. Apa yang dikatakan Maria? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bunda Maria apa yang di situ dia mau katakan? Benar-benar menyerahkan dirinya, kepedihannya, ya. Dia siapa sih seorang ibu yang nggak pedih? Mungkin kita ketika menerima sebuah penderitaan, kita mungkin hati kita juga sedih, kecewa, terluka, ya. Kita menangis bisa berhari-hari, ya. Bisa bombay nih nangisnya. Ya, mungkin bahkan kita mungkin protes, ya, kita merasa nggak terima, aduh, kenapa harus aku yang ngalamin penderitaan ini, ya, kalau bisa lewatlah, jangan aku. Maka kenapa saya mengambil tema jangan takut penderitaan? Apa yang mau saya sampaikan? Kita tuh hidup, dan selama kita hidup, penderitaan itu pasti ada.
Iya, Apapun bentuknya, mau sesederhana apapun, kadang-kadang ketika kita tidak siap untuk menerima, kita sudah, tadi yang saya katakan di awal, pikiran kita sudah melihat, oh ini, wow, penderitaan bakal datang nih, lari dulu tolak dulu gitu. Ya, kalau Padahal kita harus punya pola pikir yang benar dulu ya. Bahwa sebenarnya penderitaan itu juga adalah yang Yesus alami. So kalau kita sebagai Kristus kecil, Yesus kecil gitu lah istilahnya, kita juga pasti akan mengalami. Kalau Yesus sanggup, sebenarnya kita sebagai anaknya juga pasti disanggupkan, betul, dimampukan gitu loh. iya, Cuman kadang ya itu sih, ya memang terus terang sebagai makhluk perasa ya, gitu kan. Lagi-lagi makhluk perasa ya akhirnya jadinya problem emosi wanita kan, seperti betul. yang tadi yang diceritakan. Lalu belum lagi nanti kalau kita responnya udah gagal, jadi ingat sama problem emosi wanita, nanti jatuhnya 3 dosa Hawa, ya. Betul, Jadinya makin lah kita nggak bisa berdamai istilahnya atau bersahabat dengan penderitaan karena di situ sebenarnya kuasa Tuhan nyata ya, dan iya, sempurna iya, gitu ya. betul. Nah, omong-omong nih Kak, tadi Kakak juga nyinggung ya bahwasanya apa yang kita bahas hari ini tuh berkaitan sama kemurnian hati gitu ya. Ini aku coba ulangin supaya sahabat WB yang baru saja bergabung jadi langsung dapat benang merahnya ya. Ya. Kemurnian hati. Kemudian berani seperti Veronica tadi ya, dia berani mengambil bagian dalam proses sebuah penderitaan. Dia hadir untuk menyemangati gitu ya. Dia hadir sebagai praktek kasih ya, mengusap apa keringat, peluh, bahkan darah di wajahnya Yesus itu merupakan satu tindakan aksi nyata gitu ya, bentuk kepedulian dan ambil bagian. Lalu yang ketiga adalah berani introspeksi gitu ya, tentang wanita-wanita yang ini ya, yang tadi berjumpa dengan Yesus adalah berani berintrospeksi, melihat ke dalam, memperbaiki sisi kita. Siapa tahu kalau orang kasih masukan ke kita, ya itu berarti dia peduli sama kita gitu ya. Betul. Nah, kita harus punya respon yang benar. Kalau kita salah ya ayo bertobat gitu ya Kak ya. Ayo bertobat, berhenti dari kebiasaan yang lama. Kita Iya, ganti dengan gaya hidup baru sesuai kebenaran. Lalu yang keempat yang tadi Kakak sampaikan adalah menerima setiap penderitaan dengan tetap bersyukur. Nah, ini loh yang gak mudah loh Kak ya, bersyukur. Aku jadi inget nih sama rapot-rapotnya WB ya kan. Yang pertama tuh wanita yang menjaga mulut dan hati. Jadi kalau mulutnya bersyukur, hatinya juga harus bersyukur, betul ya. Dan itu sekali lagi proses ya, tapi proses harus ada progresnya, nggak cuma betul. alasannya Jangan bilang proses-proses ya. terus ya. Ada betul. Rapot BB yang kedua, wanita yang berfungsi sebagai penolong, betul ya. Jadi ini Betul. mengingatkan kita tuh kehadiran kita wanita-wanita dalam kondisi penderitaan apapun, kita tetap hadir sebagai penolong karena kita punya hati Allah, gitu ya, hatinya Allah gitu. Dan tapi kalau dipikir-pikir ya Kak, sebetulnya dalam masa-masa penderitaan kita sebagai wanita tuh kan kita sebetulnya yang butuh ditolong. Tapi kenapa kita tetap harus berfungsi sebagai penolong? Nah itu loh yang kadang bikin kita suka bebannya berat. Beban Iya kan? Gimana? jadi tambah berat ya. Beban ganda. Gimana tuh Kak? Boleh dong Kak kasih Ya, ini deh. Kalau mungkin kesaksian juga boleh sih, tapi yang oke. kaitannya dengan itu tadi, silahkan Kak Diana. Oke. Jadi gini ya. Mungkin saya akan beri kesaksian aja ya. Mungkin untuk bisa melihat bagaimana kita harus Ya. menyikapi ya. Eh, saya pelayanan di dalam gereja ya. Kebetulan saya juga menjadi seorang ibu rumah tangga pastoral. Mengurus para romo, lalu kebutuhan-kebutuhan gereja dan karyawan. Pasti saya menghadapi banyak tantangan ya. Ada orang yang suka dengan pola kerja saya, tapi ada orang yang tidak suka ya. Tapi kemudian orang yang tidak suka itu macam-macam reaksinya ya. Ada yang kalau memberi masukan oke, tapi ada yang menggosipkan, ada yang memfitnah ya, ada yang mencaci maki apa yang kita lakukan dia nggak beres ya. Kita sebagai manusia pasti sakit hati ya Kak Magda. Pasti terluka, iya pasti. Karena kita merasa, aduh aku ini sudah merasa melakukan yang terbaik, seperti Kak Magda bilang tadi. Saya sudah banyak hal yang mungkin kita kadang-kadang nggak mau cerita sama orang tentang apa yang sudah kita korbankan untuk kita bisa memenuhi tanggung jawab itu. Ya, kadang-kadang kita kan nggak perlu cerita sama orang sana-sini apa yang sudah kita lakukan, karena kita mau melakukan itu untuk Tuhan.
Nah, tetapi pada kenyataan kita akan mengalami kondisi-kondisi itu, dan itu tidak, yang tadi saya katakan, kita nggak bisa lari, kita nggak bisa menolak, ya. Jadi bagaimana kita menyikapi kondisi itu? Ya, kita harus bisa menerima dengan legowo. Jadi terima dulu penderitaan itu. Kalau kita pandang itu sebuah hal yang menyakitkan, pastinya sesuatu yang menyakitkan tuh bikin menderita, ya. Sesuatu kalau menyakitkan kan bikin kita menderita. Entah hati kita yang menderita, pikiran kita, ya, itu pasti pengaruh. Tapi bagaimana kita bisa menerima penderitaan itu dengan senyuman, dengan kasih. Kita mau praktek apa? Modul 2 nih, kejarlah kasih. Ya, kejarlah kasih. Jadi ketika kita begitu kan, ya kita harus ingat, aku harus mengejar kasih. Ya, aku harus praktek nih, dan ini nggak bisa Walaupun hatinya hancur ya Kak Diana. Walaupun hatinya tuh, aduh Tuhan berat banget nih. Apalagi kita tahu ya Kak Diana, kalau kejarlah kasih sampai terjadi perubahan itu, yang berubah belum tentu si Ono. Justru malah kitanya yang berubah itu loh. Iya. Kita yang berubah walaupun si Ono tetap begono. Betul. Iya. Jadi kita tetaplah bagaimana kita berjuang mengasihi sekalipun hati kita hancur. Ya. Sisi manusia kita mungkin menolak. Aduh, dia udah nyakitin aku kok. Males gitu. Tapi kita tetap harus berjuang. Karena kita tahu kita dikasihi sama Tuhan. Kita dikasihi lebih dulu sama Tuhan. Terus kalau kita nggak mau mengasihi, mau ngapain? Kita akan tetap terluka kok. Ya, kita akan tetap terluka oleh keadaan itu. Maka kalau saya tipsnya, terima dulu penderitaan itu. Terima dulu salib itu. Ya. Lalu bagaimana kita bisa kuat? Kita bawa dalam doa kita bersama Tuhan. Kita persembahkan kepada Tuhan di bawah kaki Tuhan. Kita persembahkan itu. Kita persembahkan, kita berdoa, kita mohon pengampunan, ya, kita mohon hikmat, ya, kita mohon diingatkan mana bagian-bagian kita yang memang mungkin kurang pas, ya, kita bisa memperbaiki lagi, sehingga kita bisa, apa yang kita harapkan dari situ? Ini Kak Magda, ketika kita tidak memakai emosi, ya, nggak PEW, ya, kita nggak PEW, kita merespon dengan benar, praktek POB tadi ya, roh lembut, roh tentram. Kita apa? Kita akan bisa merespon masalah dengan benar. Seperti Kak Magda bilang tadi, kita bisa melihat masalah dengan kacamata positif. Ya. Betul, kita bisa melihat, oh orang itu negur aku, ngingetin aku ini. Oke, saya akan belajar berubah. Sesederhana itu. Tapi kalau yang kita lakukan pikiran dulu, emosi dulu, hasilnya yaitu tadi, marah-marah, kita sudah terluka. Tapi kalau kita mengendapkan dahulu dengan roh yang lemah lembut, roh tentram, kita membawa dalam doa. Dengan iman kita percaya, Tuhan akan tolong dengan caranya. Dan itu saya alami. Nah gimana tuh Kak? Cara Tuhan membela kakak dengan semua perlakuan itu. Saya membawa orang-orang yang menurut saya dia melukai saya bawa dalam doa. Nggak gampang, tetapi saya terus melakukan. Saya tidak terpancing oleh hati saya, tapi saya terus bawa dalam doa. Saya mendoakan mereka. Dan saya bersyukur tanpa saya nggak pernah berpikir hasil dari doa saya. Serahkan aja sudah sama Tuhan. Oh, kita sudah tahu Tuhan akan bela kita. Ngapain pikir-pikir caranya gimana? Nggak usah. Kalau kita sudah menyerahkan, serahkan. Dan saya bersyukur suatu saat saya ketemu orangnya menjadi baik kepada saya. Menjadi baik, bahkan dia menanyakan. Ya sudah, saya jawab saja dengan baik, dan saya melihat itu dengan rasa syukur. Artinya saya nggak perlu emosi, nggak perlu marah, tapi ada jalan keluar yang menurut saya kasih. Kejarlah kasih itu akhirnya bisa berjalan. Dan saya bersyukur ketika saya bisa mempraktekkan itu, ternyata iman saya pun bertumbuh. Wow. Iman saya bertumbuh, ternyata mengasihi itu sampai seperti ini. Ya.
mengasihi itu ternyata sampai di titik yang seperti ini, nggak cuma di mulut ya Kak. Ya sudah, Iya, aku memaafkan, aku ngampunin gitu. Udah, sampai pada sikap hati. tapi sampai pada sikap hati sehingga saat kita bertemu kita sudah bisa menyapa. Sekalipun itu kalau orang bilang nggak mudah, memang nggak mudah Kak. Saya juga prakteknya nggak mudah, butuh waktu ya, nggak sehari 2 hari. Tapi saya berjuang dan saya bersyukur di masa prapaskah selama 40 hari Tuhan membentuk saya itu, pasca saya dapat hadiahnya. Ya, hadiahnya yaitu bagaimana orang itu datang lalu menyapa, lalu kita bisa ngobrol, dan saya di hati saya itu damai Kak. Iya, benar-benar. Luar biasa banget. Lukai saya itu, saya tidak melihat lukanya, tidak melihat cara dia melukai saya, tapi saya bisa melihat dengan kasih. Akhirnya saya bisa berbagi hikmat Tuhan gitu, dan dia akhirnya bisa seperti itu. Nah itu yang saya alami Kak Magda. Nah Kak, jadi itu yang Kakak ceritain ya, kesaksian itu tuh bener-bener kesaksian nyata. Bagaimana tadi ketika Maria, si ibu Yesus berkata, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Terus Yesus juga ketika disalib, Yesus berkata bahwa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu tuh kayak kita pikir gini, itu kan Yesus. Kalau aku kan mana bisa gitu. Nah, ternyata kalau kita benar-benar dituntun sama Roh Kudus gitu ya, kita dituntun sama Roh Kudus dan menemukan hikmat yang memerdekakan gitu ya, bisa kok nih bisa. Buktinya Kak Diana bisa gitu. Resepnya apa Kak? Ya memang sekali lagi nggak instan. Ya gimana Kak? Taat dan setia. Jangan bantah. Iya, taat dan setia. Taat pada firman, setia pada firman. Cuman itu yang bisa menguatkan kita. Nah, kalau kita itu pikiran sesuai dengan artinya wanita bijak ya, wanita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari secara praktis. Betul. Gitu. Jadi ya udah lakukan firman Tuhan aja setiap hari, dan kehidupan sehari-hari kita tuh akan bawa kita pada perilaku ataupun praktik yang praktis sehari-hari apa. Betul. Gitu. Digesek dengan orang, kita tetap sabar, tersenyum, punya sikap hati yang benar, mendoakan, memberkati, introspeksi, bawa dalam doa, minta kekuatan Tuhan gitu. Ya ini gak teori aja sih sahabat baby. Kita betul, praktik banget. Prakteknya memang berdarah-darah ya Kak, prakteknya. Artinya aku tahu tidak langsung bisa, tapi kita sendiri berjuang. Tetapi Magda, ini yang saya menjadi inspirasi ya. Dari peristiwa perhentian ke-1 sampai ke-14, Yesus jatuh berapa kali? 3 kali. Tapi dia bangun lagi. Itu mengingatkan saya gitu. Ketika kita jatuh, ayo bangun lagi, berjuang lagi. Kenapa? Yesus lo menyertai kita. Amin. Ya, luar biasa banget. Wow, kalau nggak inget durasi, aku masih pengen lanjut nih ceritanya. Karena bener-bener powerful kalau cerita tentang bagaimana Yesus juga memberikan kita kemampuan tadi ya, untuk kita bisa menang terhadap dosa gitu ya. Kita bisa lepas dari jerat tipu daya iblis gitu kan. Dan tadi benar-benar kebenaran itu datangnya dari firman Tuhan, bukan kebenaran kita sendiri gitu ya. Oke Kak, sebelum Kakak kasih highlight ya, atau semangat buat sahabat WB, apa yang Kakak kemudian ingin semangat dimotivasikan, saya mau minta izin dulu menyapa sejumlah sahabat WB yang menyaksikan ya dari sejak awal, bahkan yang akhir-akhir ini menyimak. Saya mau sapa dulu, ada Kak Norti Ventari, selamat bergabung Kak. Lalu ada Kak Andrew Wespe, Kak Susan Harsono, Kak Yeni Kukuh, Prita Rosmawati, namanya bagus sekali Kak Prita, Kak Celia Nangi, Kak Yola Lauterbach, selamat bergabung, Kak Yesirma, lalu ada Kak Marini Yuyun, thank you sudah join Kak Yuyun, Stella Arisandi, ada Aunti Kaki Besar, Kak Dewi Huang, Kak Dani Matita, Aristiko, Cesi ADN, dan semuanya aja yang udah join, terima kasih, selamat malam, selamat bergabung ya. Oke Kak, sebelum Kakak tutup dalam doa, apa yang Kakak pengen semangati buat sahabat WB? Oke. Yang saya mau berbagi dengan sahabat WB dimanapun berada, sekali lagi saya katakan tadi dari awal, jangan takut dengan penderitaan, ya. Jangan lari, jangan tolak, karena penderitaan itu nggak akan menghilangkan rasa sakit karena penderitaan itu.
Ya. Ketika kita lari, rasa sakit akan penderitaan itu nggak hilang kok, tetap ada. Jadi terima, jalani, berproses bersama Tuhan Yesus. Nah, kemudian bagaimana kita meresponi penderitaan ataupun pergumulan yang kita alami itu dengan benar. Jadi sahabat WB, jangan rugi ya. Kalau maksudnya jangan rugi deh. Kita ikut WB itu nggak rugi banget, nggak rugi loh. Justru kita tuh punya ilmunya, ya. Jadi ayo praktek. Karena cuman itu kekuatan kita untuk kita bisa bertumbuh, ya. Sebagai wanita bijaknya Allah, pengen nggak, ya sahabat WB dimanapun Anda berada, bisa kita lakukan, ya. Kemudian praktek hati penolong, karena kita sudah dikasih hati Ezer, itu cuman ada di diri wanita. Jadi lakukan praktek itu, syukuri dan lakukan. Kemudian kita belajar bagaimana kita punya roh yang lemah lembut, ya, dan tentram. Sehingga kita nggak PEW. Ketika kita mau praktekkan semua itu, apa hasilnya? Kecantikan. Di sesinya POB ya. Ketika kecantikan sirna, maka tinggallah karakter. Jadi karakter kita lah yang harus cantik, bukan sekedar wajah kita. Ya. Kemudian, satu teladan lebih berdampak daripada 1000 kata-kata. Jadi, tindakan kita memberikan contoh itu jauh lebih bisa tertanam daripada kita cuma sekedar bicara. Itu sih Kak Mas ya. Kakak, boleh dong kakak pimpin yel-yel deh. Yel-yel WB dan GT, silakan. Wah, itu yang GT tuh saya nggak terlalu hafal. Nanti Magda bantu. Iya, oke. Wanita bijak. Wow. Luar biasa. Yes. Girls Talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Iya. Luar biasa, thank you. Aduh, aku sekali lagi kalau nggak inget waktu, aku masih pengen bablas loh cerita sama Kak Diana. Tapi sekali lagi, terima kasih banyak buat sharing waktu dan juga ya kemurahan hati Kak Diana untuk berbagi hal ini kepada sahabat WB. Sekali lagi terima kasih. Dan Kak, kita mau akhiri dengan berdoa ya. Silakan Kak Diana pimpin doa penutup ya. Mari sahabat WB yang terkasih, saya akan tutup dalam doa dan terima kasih sudah boleh mendengarkan sharing saya. Mari kita bertumbuh dalam iman. Saya akan tutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur bila pada malam hari ini kami boleh duduk bersama, kami boleh belajar bersama untuk terus menghidupi kebenaran firman-Mu sebagai wanita bijaknya Allah. Kami persembahkan seluruh sahabat WB dimanapun berada, dengan segala pergumulan, penderitaan yang dialami, untuk tetap terus teguh di dalam iman hanya kepadamu ya Allah. Kami percaya Engkau sudah membimbing kami, menyertai kami, menguatkan kami, memberikan kami hati penolong, hati yang roh yang lemah lembut, roh yang tentram, untuk kami boleh terus dikuatkan di dalam segala pergumulan kehidupan kami. Kami serahkan seluruh pergumulan para sahabat WB dimanapun berada. Tuhan pegang, kiranya Tuhan juga kuatkan setiap anak-anak-Mu untuk mereka terus melihat fokus kepada Engkau sendiri ya Bapa. Bunda Maria, Engkau ibu dan teladan kami. Pimpin setiap anak-anak-Mu dengan teladan kasih-Mu, teladan kelembutan hati-Mu, sehingga setiap hati kami boleh berkenan di hadapan Putra-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebersamaan pada malam hari ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin, puji Tuhan. Kak, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, silahkan klik tombol silang di kanan atas ya Kak Diana. Dan selamat berakhir pekan bersama keluarga. Wow, puji Tuhan ya, sahabat WB diberkati banget dengan kesaksiannya Kak Diana. Aku sih benar-benar diberkati banget nih ya, sahabat WB ya.
Sekali lagi Kak Diana adalah PIC WB Single Katolik Surabaya. Baik, selamat bergabung dan selamat malam buat sahabat WB yang barusan join. Terima kasih ya yang nanti nonton di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Silahkan subscribe dan juga bunyikan atau aktifkan tombol lonceng supaya dapat notifikasi setiap kali ada konten yang diupload di YouTube channel ya. Selamat malam Kak Yola, terima kasih sudah bergabung, selalu setia ya Kak Yola ya. Kak Yuyun, saya mau invite dulu ya. Baik. Hai, selamat Halo. malam Kak Yuyun, shalom. Malam Kak Magda. Iya. Kabar baik ya, sehat ya. Puji Tuhan sehat ya. Saya juga diberkati loh dari sharingnya Bu di Kak Diana juga tadi. Iya, gitu bagus ya. Kak Magda, pertama nih mau ngucapin nih buat sahabat WB dimanapun berada, selamat berlibur, happy holiday, selamat menikmati liburan ya mungkin bersama keluarga di rumah aja, ada yang mudik gitu kan, atau ada yang liburan bersama keluarga gitu kan. Tetap prokes, ingat ya sahabat WB, tetap tetap jaga prokes karena itu penting sekali. Walaupun ya sekarang sudah boleh mudik, sudah boleh pergi liburan, tetapi kita jangan lengah, tetap kita harus menjaga ya prokes ya, itu tetap harus wajib gitu. Jadi biar liburan kita juga penuh dengan sukacita. Jangan lupa juga tetap join IG Live. Iya, kalau kan tapi kalau nggak bisa dari join mana aja. Betul, tapi kalau nggak bisa join nih Kak, bisa tuh nonton ya nanti di IGTV ya, di Instagram TV ada, di YouTube channel Wanita Bijak juga ada. Jadi boleh nanti dicek di situ gitu. Kak Magda, omong-omong tadi Kak Dian itu PIC WB Single ya? Bener ya? Betul. Nah, ini ada info nih buat para single, sahabat WB single, para single. Bulan Juli nanti Kak, ada camp Wanita Bijak Single Ghost Virtual gitu. Jadi menariknya Kak, kalau camp Ghost Virtual ini bisa diikuti dari mana aja. Jadi bukan cuma dari satu kota, tetapi antar kota bahkan antar negara juga bisa gitu. Jadi camp Wanita Bijak Single Ghost Virtual akan diadakan bulan Juli. Ada 2 area loh Kak gitu. Jadi yang pertama itu Jateng 1. Jateng 1 itu areanya Jogja, Semarang, Solo. Betul ya Kak Magda ya? Ya. Jadi area di sekitar itu boleh silakan juga bergabung dengan Wanita Bijak Single Ghost Virtual yang akan dimulai tanggal 9 ya Kak. Iya, tanggal 9 Juli mulainya. 4 kali pertemuan ya, tiap hari Sabtu gitu. Untuk informasinya boleh langsung di feed Instagram Wanita Bijak Indonesia atau bisa juga langsung ceki-ceki ke Wanita Bijak Jogja, Wanita Bijak Single Solo, dan Wanita Bijak Single Semarang. Langsung juga DM boleh atau lewat WhatsApp call center juga bisa. Nah, yang kedua itu hostnya itu dari WB Depok dan WB Jakarta Selatan untuk single ya. WB Single Depok dan WB Single Jakarta Selatan. Itu juga diadakan bulan Juli Kak, tetapi beda 1 minggu mulainya. Untuk yang area Depok dimulai tanggal 9, setiap hari Sabtu juga gitu. Jadi untuk ketersediaan waktunya kalau yang Depok itu pagi ya, jam 8.30 sampai 13 sampai jam 1 siang. Tapi kalau untuk yang Wanita Bijak yang Solo itu mulainya lebih siang dikit, jam 10 sampai jam setengah 4. Terus ada juga yang dimulai itu hari pertama aja Kak. Hari pertama mulainya jam 10 karena kan mungkin karena ada sesinya lebih banyak di awal ya gitu. Jadi untuk yang minggu berikutnya dimulai pukul 14 atau jam 2 siang. Jadi yang kerja Sabtu masih kerja bisa tuh ikut Kak yang Jateng 1 ya. Kalau yang Sabtu libur bisa ikut yang area Depok gitu. Terus Kak, saya ingetin lagi nih buat sahabat WB, tanggal 9 Kak, hari Senin nanti setelah kita liburan selesai, itu jangan lupa ada Zoominar sahabat WB. Temanya bagus banget.
tentang menopause gitu. Dan ini perlu banget Kak buat kita para wanita gitu kan. Kalau bapak-bapak mau ikut juga boleh, buat istrinya atau menemani istrinya ikut bersama-sama juga bisa ya gitu. Jadi silahkan. Buat kita yang single pun bisa bisa juga Kak. Buat saya kok kita. Kak Magda mah udah bukan single lagi. Buat saya nih dan teman-teman single boleh juga ikut karena ini penting buat kita gitu kan. Dan satu lagi, seminar ini itu free, gratis Kak, nggak bayar, cuma kita daftar aja. Daftarnya lewat link Kak, no money, no money. Langsung aja isi data pendaftaran, join WA group, karena nanti di situ akan diinfokan linknya. Iya, jadi masuk untuk acara Zoominar aja. Setelah acara Zoominar, boleh langsung live group gitu Kak. Jadi untuk sementara aja. Karena untuk kepentingan Zoominar ini supaya nggak ketinggalan info Kak. Nanti nggak dapet linknya nggak bisa join Kak pas hari hanya gitu. Jadi buat sahabat WB masih ada waktu. Jadi pas nih lagi liburan, daftar bisa loh Kak. Karena kita pendaftaran secara online kita bisa daftar di mana aja. Yang penting kita pegang handphone, kita pegang gadget gitu. Untuk informasi linknya di mana Kak? Tadi sampai mendapatkan informasi linknya. Iya. Kak, kemana? Tapi nggak apa-apa, saya yakin Kak Magda ada di situ. Tunggu Kak Yuyun, di tempatku kamu yang nge-freeze. Oh, di tempatnya Kak Yuyun aku yang nge-freeze ya. Iya. Oh, bisa begitu ya? Oke. Bisa Oke. Kak, gantian. untuk link Zoominar itu ada di highlight story Wanita Bijak Indonesia. Zoominar, ya langsung klik Zoominar ya. Atau bisa juga langsung ditanyakan ya WhatsApp call center ya 081210500789. Langsung aja tanya Nomor informasi cantik, ya? tentang cantik banget. Karena kita wanita bijak, harus cantik luar dalam seperti tadi Kak Diana ingetin ya. Power of beauty ya. Wah cantiknya, cantik luar dan dalam gitu. Jadi informasi tentang camp boleh ditanyakan di WhatsApp call center itu. Informasi tentang Zoominar boleh juga ditanyakan, bisa juga. Kemudian bisa juga Kak tanya-tanya merchandise, mau dong buku atau apa ya, merchandise WB, kalung, masker, ada juga gitu. Terus ada buku bagus Kak, baru launching bukunya. Itu bukunya tentang buku tentang bagaimana kita I Start Again Monday, itu judul bukunya. Jadi mematakan siklus kebiasaan makan yang tidak sehat gitu. Dengan cara kita menemukan kepuasan yang kekal gitu. Kak, kalau udah ngemil kadang kan suka lupa ya Kak. Gak berhenti ya gitu kan. Lupa berhenti. Jadi iya, kadang kita ada banyak sekali kebiasaan-kebiasaan makan yang tidak sehat dan itu tidak bagus buat kita, buat tubuh kita gitu kan. Nah, gimana cara mengendalikannya? Itu dengan cara kita temukan kepuasan yang kekal gitu. Ternyata ada caranya loh Kak. Jadi di buku itu Kak, di buku saya akan mulai lagi Senin, I'll Start Again Monday, itu sudah ada. Harga bukunya. Itu kayaknya kalau aku baca buku itu aku bakal kurus deh. Yang pasti kita akan ditolong untuk kita menemukan kepuasan yang kekal. Jadi kita bisa mengendalikan diri gitu. Makan yang perlu, yang sehat buat kita. Karena kita sudah merasa puas, tapi jangan nggak makan, tetap makan ya Kak. Kak, bukunya harganya murah loh Kak, cuma 56.000. 56.000. Iya, harga bukunya kali minum kopi. Mana bukunya bisa ditampilin nggak di depan kamera? Sebentar. Kelihatan nggak? Oh, nah, ini bukunya. Oh iya, Miro. Nggak apa-apa. Itu ada di feed Instagram. Kalau nonton di feed Instagram, iya betul. Oh iya, di feed Instagram ada nih. I'll Start Again Monday, ya, gitu. Jadi mematahkan kebiasaan.
Itu kayak ada meme ya di sosmed itu diet Iya. mulai besok. Iya, gitu. Jangan mulai Nggak besok-besok. diet-diet. Harus dimulai iya, sekarang. Kecuali gini, Mulainya Kak, sekarang. diet mulai Senin. Jadi tiap Senin mulai diet, Selasa kambuh lagi, Senin diet, Selasa kambuh lagi. Iya, iya. lanjut, Intinya lanjut, kita harus lanjut. menemukan kepuasan yang kekal itu, Kak. Jadi buku ini bagus banget, Kak. Jadi boleh langsung ya, untuk mau pembeliannya boleh langsung ke WhatsApp ya, Kak. Ke nomor WhatsApp call center Wanita Bijak Store ya, yang tadi ya 0812 10 50 0789. Oke, Kakak. Oke, sip. Informasi dari Sudah saya komplit. cukup sekian. Terima kasih. Oke Kak Yuyun, terima kasih banyak buat informasi dan juga Sama-sama. sharing buku baru tadi ya. Iya, I Will Start Again iya. Monday, I ya. Start Again Silakan Monday, sahabat BB iya. bisa beli lewat Shopee, bisa ya di Lewat Tokopedia juga WhatsApp, bisa. Kak. Wanita Karena kan Bijak ini ya. masih limited, Kak. Jadi WhatsApp Oh. call center. Tokopedianya WA masih tutup karena libur. Oh iya, libur sampai tanggal berapa Kak? Sampai Tanggal 9 toko buka lagi ya. Tanggal 9 toko Iya. buka lagi. Oke deh Kak Yuyun, Iya. sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus Sama-sama. memberkati. Selamat berakhir pekan ya. Selamat liburan juga. Sama-sama, Tuhan berkati. Baiklah, sahabat BB, terima kasih banyak ya buat kebersamaannya mulai dari tadi di awal sampai sekarang udah di akhir dan saatnya saya pamit. By the way, terima kasih kepada sahabat BB masih terus join ya. Saya mau say thank you dulu untuk teman-teman Wanita Bijak Bali. Selamat bergabung. Terima kasih Kak Rina Sutandeo, Kak Alena _ong. Terima kasih ya. Kak Yanti Atmaja, lalu juga tadi Kak Dita Widya Sastri, Kak Wati Pingpi, Kak Li Huang Salon 1, Kak Yola, terima kasih sudah bergabung dan semuanya aja yang saya nggak bisa sebutin satu persatu. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa kembali Sabtu depan. Ya, bye!